Di selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah daratan hijau yang jarang tersentuh manusia. Inilah Nusa Kambangan, sebuah pulau yang dikenal karena dua hal: penjara yang tak memberi harapan dan hutan yang tak memberi ampun. Di sini, setiap dinding bukan sekedar beton dan baja, melainkan lapisan ketakutan dan rahasia. Setiap penjara di pulau ini dijaga dengan pengamanan tingkat tertinggi, begitu ketat hingga tak ada ruang bagi siapapun untuk melangkah bebas, bahkan untuk sekedar menghirup napas kebebasan. Nusa Kambangan berdiri di tengah hutan belantara yang tak mengenal belas kasih. Di balik pagar kawat dan pos penjagaan, terbentang dunia liar yang tak bisa dijinakkan. Mereka yang mencoba lari dari penjara, sering tak sadar telah masuk perangkap alam. Akar dan bayangan pohon menenggelamkan harapan kembali ke peradaban. Di sanalah bahaya sejati menunggu. Bukan penjaga berseragam, tapi penjaga alami yang telah hidup di sini jauh sebelum manusia datang. Ular piton yang tubuhnya bisa menelan seekor kijang dalam sekali lilitan. Buaya muara, makhluk purba yang menunggu dalam diam di sungai berlumpur. Dan macan kumbang Jawa, penguasa hitam malam yang hanya tampak sesaat di bawah cahaya bulan. Mereka bukan sekedar satwa, mereka adalah penjaga tak kasat mata, pelindung hutan, sekaligus benteng terakhir pulau ini dari keserakahan manusia. Macan kumbang merupakan salah satu kucing besar yang tersisa di pulau ini. Mereka adalah legenda yang hidup di luar jeruji besi. Warna hitam legam di tubuhnya bukan sekedar keindahan, melainkan hasil mutasi genetik langka yang disebut melanisme. Anugerah alam yang hanya dimiliki oleh sekitar 11% dari seluruh leopard di dunia. Ia bukan sekedar kucing besar, ia adalah keajaiban genetik yang menjelma dalam wujud malam. Dengan tubuh hitam legam yang nyaris tak memantulkan cahaya, ia berbaur sempurna dengan malam. Macan kumbang adalah lambang kesempurnaan predator. Tubuhnya dibangun untuk kecepatan. Ia dapat melesat hingga 35 mil per jam, menyalip antelop dan rusa yang menjadi santapannya. Tubuhnya lentur, ototnya memantul dalam keheningan, dan dalam sekali lompatan, ia dapat melesat lebih dari 6 meter. Seperti saudaranya, macan tutul, ia adalah pemanjat tangguh, menguasai dahan tinggi dengan mudah. Rahangnya yang kuat mampu mencengkram dan menyeret mangsa ke pohon, bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk menegaskan kekuasaannya di atas dunia yang ia taklukkan. Hewan predator yang soliter ini terdeteksi berjumlah 18 ekor, jumlah yang lebih dari cukup untuk menghabisi napi yang tersesat. Sebanyak 18 ekor macan tutul itu terdeteksi terakhir kali pada Oktober 2017. Ketika itu, BKSDA Jawa Tengah memasang kamera pengintai di sejumlah lokasi Pulau Nusa Kambangan. Dari 18 ekor macan tutul yang terdeteksi di Nusa Kambangan, 12 diantaranya adalah jenis macan tutul atau Panthera pardus, sedangkan 6 lainnya berjenis macan kumbang atau tutul Jawa. Di balik pepohonan raksasa dan rawa yang berlumut, tinggal seekor predator yang diam namun berbahaya. Sanca kembang atau Piton reticulatus, salah satu ular terpanjang di dunia.
Sanca kembang dapat tumbuh hingga 8 meter dengan berat mencapai 100 kg. Tubuhnya tersusun dari otot-otot kuat yang dirancang untuk melilit dan menghancurkan, bukan menggigit dengan bisa. Dalam sekali lilitan, tekanan tubuhnya mampu mencapai lebih dari 30 kg per cm persegi, cukup untuk menghentikan aliran darah dan meremukkan tulang rusuk mangsanya. Di alam liar Nusa Kambangan, Sanca ini memburu babi hutan, kijang, burung besar, bahkan anjing liar yang terlalu dekat dengan wilayah perburuannya. Kecepatan serangannya mencapai lebih dari 10 meter per detik, cukup untuk membuat mangsa tak sempat bereaksi. Bagi para narapidana yang menjalani hukuman di pulau ini, hutan Nusa Kambangan bukanlah jalan keluar. Ia adalah dinding hidup yang menutup setiap harapan kabur. Karena di Nusa Kambangan, bahkan tanpa pagar besi pun, alam sudah punya caranya sendiri untuk menahan manusia tetap di tempatnya. Sementara itu, di balik sungai yang tenang ini, kematian sedang menanti. Air tampak tenang, namun di bawah permukaan keruh itu, tersembunyi makhluk purba yang telah bertahan lebih lama dari manusia. Ia adalah buaya muara, Crocodylus porosus, predator terbesar di Asia Tenggara dan penguasa sejati perairan selatan Jawa. Di Nusa Kambangan, buaya muara tidak sekedar legenda. Penelitian Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah mencatat populasi buaya ini masih bertahan di wilayah rawa dan sungai yang mengelilingi pulau penjara itu. Spesies ini dapat tumbuh hingga 6 meter panjangnya dengan berat mencapai lebih dari 1 ton. Rahangnya mampu menutup dengan kekuatan hampir 3.700 PSI, kekuatan yang bisa meremukkan tempurung kepala kerbau hanya dalam 1 gigitan. Buaya muara adalah pemburu penyergap, berdiam di bawah permukaan air payau dengan tubuh nyaris tak bergerak. Hanya matanya yang tampak, 2 titik kecil di atas lumpur, menunggu getaran sekecil apapun. Saat mangsa lewat, rusa, babi hutan atau bahkan manusia yang nekat menyeberang, dalam sepersekian detik tubuhnya melesat dari air, secepat ledakan, sekuat mesin berak. Ia menyeret mangsanya ke dalam air, memutar tubuhnya dalam death roll, pusaran maut yang mematahkan tulang dan menenggelamkan hidup. Secara ekologis, buaya muara berperan penting menjaga keseimbangan alam. Ia mengendalikan populasi hewan air dan darat, memastikan bahwa rantai makanan tetap berjalan tanpa gangguan. Namun bagi manusia, ia adalah simbol dari batas, batas yang memisahkan keberanian dan kebodohan. Di Nusa Kambangan, tembok penjara bukan satu-satunya penghalang bagi mereka yang ingin kabur. Di luar pagar baja dan hutan lebat, mengalir sungai yang dijaga oleh mata purba yang tak pernah tidur. Bagi siapapun yang mencoba melarikan diri, langkah terakhir mereka mungkin bukan menuju kebebasan, tetapi menuju rahang buaya muara, penjaga abadi pulau yang menelan setiap niat untuk keluar dari sana. Kehidupan terus berdenyut dalam diam. Tak semua penghuni hutan ini adalah pemangsa. Ada yang datang hanya untuk makan, berlari, dan bertahan. Hewan-hewan yang menjadi nadi kehidupan bagi rimba yang sunyi ini. Di antara belukar dan akar bakau, babi hutan, sus scroffa, dan celeng liar berkeliaran mencari umbi dan buah jatuh. Mereka adalah penggembur alami tanah hutan, membalik daun kering dan menyebarkan biji-bijian ke seluruh penjuru pulau. Suara geraman mereka kadang terdengar di malam hari, menandakan bahwa hutan sedang hidup dan para predator tengah mengintai.
Kijang, Muntiacus muncak, dan kancil Tragulus javanicus adalah wajah lain dari kehidupan di pulau ini. Mereka bergerak cepat, nyaris tanpa suara, hanya menyisakan jejak kecil di tanah basah dan kilasan mata di balik kabut. Dalam ekologi, mereka berperan sebagai penyebar biji tumbuhan hutan sekunder, memastikan regenerasi pohon tetap berlanjut di sela-sela bayang rimba. Namun di balik peran itu, mereka juga membawa takdir lain sebagai makanan bagi yang lebih besar, bagian dari siklus yang tak pernah berhenti. Di kanopi yang tinggi, kehidupan beralih bentuk. Suara ranting patah, lengkingan samar di kejauhan, tanda bahwa primata hutan Jawa sedang beraktivitas. Di antaranya terdapat lutung kelabu, Trachypithecus cristatus, dan kera ekor panjang, Macaca fascicularis, dua spesies yang mendominasi strata pohon Nusa Kambangan. Mereka hidup berkelompok, menjaga hierarki sosial yang kompleks, berpindah dari satu pohon ke pohon lain, memakan daun muda, buah ara, dan bunga hutan. Dan meski tampak bebas di atas cabang, mereka pun tak lepas dari ancaman. Seekor macan kumbang yang sabar menunggu di bawah, atau sanca kembang yang tergantung nyaris tak terlihat. Begitulah hukum sunyi rimba Nusa Kambangan. Setiap hewan, sekecil apapun, memiliki tempat dan berannya. Babi hutan menggembur tanah, kijang menebar biji, kera dan lutung menjaga kehidupan di kanopi, sementara predator menjaga keseimbangannya dari atas dan bawah. Sebuah simfoni alam yang keras, namun sempurna, di mana kehidupan dan kematian hanyalah dua sisi dari satu napas yang sama. Di sini, di hutan yang menelan cahaya, setiap gerak dedaunan bisa berarti hidup atau tanda bahwa rantai kehidupan tengah berputar sekali lagi. Karena di Pulau Nusa Kambangan, bahkan ketakutan pun memiliki perannya dalam menjaga keseimbangan alam. Macan kumbang, sanca kembang, babi hutan, semua berjalan dalam keseimbangan yang tidak membutuhkan campur tangan manusia. Mereka tidak pernah melanggar aturan rimba, tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tidak pernah menciptakan jeruji bagi sesamanya. Tapi manusia sering lupa pada batas, sering mengira dirinya penguasa. Maka ketika dinding besi dan hutan belantara berdiri berdampingan di Nusa Kambangan, seolah alam ingin mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki bayangannya sendiri. Pulau ini bukan sekedar penjara, ia adalah cermin nurani, tempat alam berbicara tanpa suara. Di balik jeruji besi, manusia menebus kesalahan. Di balik pepohonan, alam menunggu untuk diampuni. Maka jagalah alam sebelum ia marah. Hiduplah dengan hati sebelum hidup merenggut kebebasanmu. Karena di dunia ini, tidak ada penjara yang lebih sunyi daripada hati manusia yang lupa pada kebaikan. Nusa Kambangan mengajarkan satu hal yang sederhana namun agung, bahwa kebebasan sejati bukan tentang melangkah jauh, melainkan tentang melangkah benar.